Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ar-Rahman. Gimana? Masih tetap semangat ya? Walaupun kita masih belajar di rumah saja. Hari ini kita masih berada pada tema 8 yang berjudul Bumiku, Muatan Bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang memahami berita. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Membaca dan mendengarkan berita. Berita merupakan keterangan yang berisikan informasi dari suatu peristiwa yang berupa fakta, baik itu baru saja terjadi maupun sudah lama terjadi. Unsur-unsur pokok berita: what, apa, where, di mana, who, siapa, when, kapan, why, mengapa, how, bagaimana. Nah, ini adalah unsur pokok yang harus ada dalam berita. Jadi teman-teman harus ingat ya. Apa peristiwa yang terjadi? Siapa yang terlibat dalam peristiwa? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Dan mengapa peristiwa itu terjadi? Yuk, kita simak dengan seksama pembacaan berita berikut dan temukan unsur-unsur pokok dalam berita. Vaksin AstraZeneca kembali ditinjau di sejumlah negara akibat ditemukannya sejumlah kasus pembekuan darah yang dialami oleh pasien setelah menerima suntikan. Nah, apakah betul vaksin AstraZeneca dapat membekukan darah? Kita simak ulasannya dalam Fact Check bersama rekan Gadis Bianca. Gadis, silakan. Ya, terima kasih Iqbal. Pemirsa, menyusul isu yang menyebutkan bahwa vaksin AstraZeneca berdampak pada pembekuan darah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin mengatakan distribusi dan penggunaan vaksin COVID-19 dari AstraZeneca ini di Indonesia masih menunggu rekomendasi serta review dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Lalu apakah benar vaksin AstraZeneca dapat membekukan darah dan bagaimana dampaknya pada program vaksinasi di Indonesia? Kita akan bahas lengkapnya dalam Fact Check hari ini pemirsa. Sebelum saya jelaskan apakah benar vaksin AstraZeneca dapat membekukan darah, kita lihat dulu perkembangan penggunaan vaksin AstraZeneca di dunia. Ada sejumlah negara yang pada pekan lalu ini menangguhkan atau menunda penggunaan vaksin AstraZeneca selama 2 minggu untuk meninjau ulang vaksin tersebut. Di antaranya ini adalah Austria, ada Denmark, Islandia, Norwegia, Estonia, Belanda, Luxembourg, Lithuania, dan Latvia. Dan yang menarik pemirsa, mengapa? Pertanyaannya adalah mereka atau negara-negara tersebut menunda vaksin AstraZeneca. Nah, ini adalah bentuk kewaspadaan pemirsa karena European Medicine Agency atau Agensi Obat-obatan Eropa menyatakan bahwa hingga 9 Maret 2021 terdapat 22 kasus pembekuan darah
dari 3 juta orang lebih yang divaksin AstraZeneca. Nah, kita lihat pada kasus tersebut, European Medicine Agency menyatakan bahwa sebetulnya tidak ada tanda-tanda langsung yang merujuk pada penggumpalan darah, atau penggumpalan darah itu tidak merujuk langsung disebabkan oleh vaksin AstraZeneca. Kita lihat pada kasus perawat yang meninggal dunia akibat dari pembekuan darah di Austria. European Medicine Agency ini juga menyatakan bahwa tidak ada pada penyelidikan awal, tidak ada yang menunjukkan bahwa kasus kematian tersebut disebabkan oleh vaksin AstraZeneca. Kita lihat selanjutnya yang menarik adalah pemirsa bahwa ada penelitian yang menyebutkan bahwa peningkatan penggumpalan darah ini juga disebabkan, atau COVID-19 ini menyebabkan terjadinya peningkatan penggumpalan darah. Kita lihat di sini bahwa mengutip laporan penelitian yang diunggah situs edukasi Harvard University pada 9 September 2020 lalu, berdasarkan pengamatan terhadap para pasien COVID-19 yang ditangani ICU di sejumlah rumah sakit di Amerika Serikat, tim peneliti Harvard Medical School menemukan bahwa COVID-19 ini menyebabkan terjadinya peningkatan penggumpalan darah yang berasal dari salah satu protein atau faktor V. Hal ini terlihat dari adanya aktivitas faktor V yang memicu terjadinya penggumpalan darah, sehingga beberapa pasien membutuhkan antikoagulan atau pengenceran darah. Temuan ini juga dimuat dalam The American Journal of Hematology pada 24 Agustus 2020. Dan Profesor Patologi Harvard Medical School Elizabeth Van Cott ini juga menyatakan bahwa selain COVID-19, saya belum pernah melihat ada hal lain yang menyebabkan peningkatan faktor V, dan saya telah melakukan ini selama 25 tahun. Jika disederhanakan, pada pasien COVID-19 dengan gejala berat, kondisi tubuh ini menjadi mudah lelah memerangi virus, sehingga peradangan mempengaruhi dinding pembuluh darah dan dapat meningkatkan resiko pembekuan darah, seperti di jalur vena, kateter, dan juga arteri, paru-paru, termasuk jari kaki. Sekarang kita lihat lagi informasi terkait vaksin AstraZeneca. Kita lihat ini adalah fakta-fakta mengenai vaksin AstraZeneca. Ya, ini adalah fakta-fakta mengenai vaksin AstraZeneca. Dari hasil analisis dan uji coba vaksin AstraZeneca ini diumumkan oleh Oxford University di Inggris pada 23 November 2020. Vaksin yang juga bernama ChAdOx1-nCoV-19 atau AZD122 ini diuji coba di Inggris dan Brazil, dan dikatakan mendapatkan atau uji coba tersebut merujuk keberhasilan hingga 90%. Lalu kemudian kita lihat di sini bahwa cara kerja pembuatan vaksin ini menyebarkan vektor modifikasi virus yang sebelumnya telah dilemahkan pada simpanse. Dan kita lihat sementara kandungan AstraZeneca ini berisi bahan genetik dari protein lonjakan. Setelah vaksinasi, sel menghasilkan protein lonjakan yang merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab COVID-19. Mari kita lihat berapa jumlah vaksin AstraZeneca yang dibeli sejumlah negara dan juga yang diterima Indonesia. Kita lihat di sini, Indonesia pada 8 Maret lalu menerima 1.113 dosis vaksin. 1.113.600 dosis vaksin. Lalu ini adalah tambahan vaksin COVID-19 dari AstraZeneca sebanyak 1.113.600 dosis vaksin. Vaksin ini didapatkan dari hasil kerjasama multilateral Gavi melalui COVAX Facility. Lalu juga kita lihat di sini pada penyiriman vaksin AstraZeneca yang akan berlangsung hingga Mei 2021, Indonesia akan mendapatkan total 11.748.000 vaksin hingga Mei 2021. Sementara itu kita lihat data pembelian dosis vaksin AstraZeneca di negara dan kawasan lainnya. Kita lihat ini adalah Uni Afrika mendapat atau membeli ada 500 juta dosis vaksin AstraZeneca, Uni Eropa 400 juta dosis vaksin, Amerika Serikat 300 juta dosis vaksin, COVAX Facility 170 juta dosis vaksin.
Jepang 120 juta dosis vaksin, Brazil 102 juta dosis vaksin, Inggris 100 juta dosis vaksin, Meksiko 77,4 juta dosis vaksin, Thailand 61 juta dosis vaksin, Australia 52,8 juta dosis vaksin. Itu dia pemirsa negara-negara atau kawasan yang telah membeli dan menggunakan vaksin AstraZeneca. Nah, melihat isu yang terus berkembang, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan menunggu hasil kajian dari BPOM dan WHO. Mari kita simak pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tersebut. WHO sendiri tidak menghentikan itu, ya. Jadi WHO posisinya mereview dulu, kemudian nanti akan di-announce oleh WHO dan kita ngikutin WHO aja. Berarti Indonesia sekarang belum memutuskan untuk memakai atau tidaknya, Pak? Yang datang itu sedang di-review, menunggu reviewnya BPOM. Artinya untuk distribusi ditunda ya Pak? Menunggu BPOM. Itu dia pemirsa pernyataan dari Menkes Budi Gunadi Sadikin bahwa memang Indonesia masih menunggu anjuran lebih lanjut dari WHO dan BPOM terkait penggunaan vaksin AstraZeneca yang sudah tiba di Indonesia pada pekan lalu. Terakhir kita lihat bagaimana program vaksinasi sejauh ini di dunia. Ada sejumlah beberapa vaksin yang umum digunakan dan diedarkan di seluruh dunia pemirsa untuk memerangi pandemi COVID-19. Di antaranya ada Pfizer, BioNTech, dan Moderna yang berasal dari Amerika Serikat. Lalu juga ada Sinovac dan Sinopharm, vaksin yang berasal dari Tiongkok. Dan juga ada vaksin Sputnik V dari Rusia. Di Indonesia sendiri mengacu pada laporan Kementerian Kesehatan hingga 13 Maret 2021 pukul 14 waktu Indonesia Barat ada sebanyak 3.900.000 orang yang sudah divaksin pada dosis pertama mencakup SDM kesehatan, petugas publik dan juga lansia. Sedangkan 1.454.000 orang telah mendapat suntikan vaksin dosis kedua atau setara 3,61% dari total sasaran vaksinasi tahap 2 dengan menggunakan vaksin Sinovac. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari ulasan fact check hari ini pemirsa adalah bahwa kita sebagai masyarakat tetap harus tenang dalam menghadapi berbagai macam isu yang beredar terkait pandemi COVID-19 dan juga vaksin. Di situasi pandemi, masyarakat harus terus mengikuti perkembangan informasi dan tentunya kita juga harus patuh atas aturan anjuran yang sudah diputuskan pemerintah. Hal itu tentu sebagai upaya bersama dalam membentuk kekebalan imun kolektif melawan virus corona. Demikian Iqbal, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Gadis Bianca. Oke teman-teman, gimana? Sudah disimak video pembacaan beritanya? Berikut ini adalah unsur pokok berita yang teman-teman telah dengarkan. Yang pertama, apa peristiwa yang terjadi di dalam berita tersebut? Berita tadi membahas tentang vaksin AstraZeneca COVID-19. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Yaitu warga negara Indonesia. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi atau berita yang tadi sudah teman-teman dengarkan terjadi di Indonesia. Kapan peristiwa terjadi? Pada tanggal 16 Maret 2021. Bagaimana? Nah, beritanya tadi berisi tentang keamanan vaksin COVID-19 AstraZeneca kembali ditinjau di sejumlah negara akibat ditemukannya kasus pembekuan darah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menunda penggunaan vaksin COVID-19 asal AstraZeneca ini ditunda sementara di Indonesia. Menteri Kesehatan masih menunggu hasil penelitian dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terkait efek samping dari vaksin AstraZeneca tersebut. Selanjutnya, mengapa? Karena merupakan bentuk kewaspadaan karena European Medicine Agency menyatakan bahwa 9 Maret 2021 terdapat 22 kasus pembekuan darah dari 3 juta orang yang divaksin.
menjadi reporter berita. Reporter adalah sebutan bagi salah satu profesi yang digunakan dalam bisnis media massa. Sebutan ini lebih dispesifikasikan untuk radio dan televisi. Sedangkan bagi media cetak cenderung menggunakan sebutan wartawan. Selanjutnya, apa sih tujuan dan fungsi reporter? Adapun tujuan dan fungsi reporter diantaranya yaitu: yang pertama, mengungkap latar belakang berita atau background information. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan berita satu dengan berita lainnya. Yang ketiga, menggali persoalan di balik peristiwa dan berita. Yang keempat, membuka cakrawala pemahaman yang lebih luas dari pembaca atau khalayak. Yang kelima, lebih mengungkap aspek why and who, atau mengapa dan siapa. Keahlian yang harus dimiliki seorang reporter. Yang pertama, menyelidiki dan mengumpulkan berita. Yang kedua, mengambil gambar. Yang ketiga, harus memiliki skill wawancara yang baik. Yang keempat, menulis naskah berita yang sangat menarik. Oke teman-teman, alhamdulillah ya pembelajaran kita telah selesai. Ingat-ingat ya, hari ini kita sudah belajar tentang membaca dan mendengarkan berita dan menjadi reporter berita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.